kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang dinasti Abbasiyah. Adapun anggota dari kelompok 2 adalah Nisrina Lutfiyah, Aldo Nugroho, Akila Fadia, Anariana, Latifah, Khairuddin, Muhammad Zaki, dan Muhammad Khairani. Yang pertama yaitu silsilah kekuasaan dan sultan terkenal. Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad as-Saffah pada tahun 721 sampai 754. Ia adalah pendiri dinasti Abbasiyah dan menjadi khalifah pertama. Berikutnya dipimpin oleh penerusnya seperti Khalifah Abu Ja'far al-Mansur pada tahun 750 sampai 775. Al-Mahdi pada tahun 775 sampai 785. Musa al-Hadi pada tahun 785 sampai 786. Harun ar-Rasyid pada tahun 786 sampai 809. Al-Amin pada tahun 809 sampai 813. Al-Ma'nun pada tahun 813 sampai 833. Al-Mu'tasim pada tahun 833 sampai 842. Al-Mutakil pada tahun 847 sampai 861. Al-Muntasir pada tahun 861 sampai 862. Al-Musta'in pada tahun 862 sampai 866. Al-Mu'taz pada tahun 866 sampai 869. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Muhtadi pada tahun 869 sampai 870. Al-Mu'tamid pada tahun 870 sampai 892. Al-Mu'tadid pada tahun 892 sampai 902. Al-Muktafi pada tahun 902 sampai 908. Al-Muqtadir pada tahun 908 sampai 935. Al-Qahir pada tahun 932 sampai 934. Ar-Rodi pada tahun 934 sampai 940. Al-Muttaqi pada tahun 940 sampai 944. Al-Mustaqfi pada tahun 944 sampai 946. Al-Muti pada tahun 946 sampai 974. At-Ta'i pada tahun 974 sampai 991 dan Al-Qadir pada tahun 991 sampai 1031. Selanjutnya dinasti Abbasiyah dipimpin oleh Al-Qaim pada tahun 1031 sampai 1075. Al-Muqtadi pada tahun 1075 sampai 1094. Al-Mustazhir pada tahun 1094 sampai 1118. Al-Mustarsyid pada tahun 1118 sampai 1135. Ar-Rasyid pada tahun 1135 sampai 1136. Al-Muqtafi pada tahun 1136 sampai 1160. Al-Mustanjid pada tahun 1160 sampai 1170. Al-Mustadi pada tahun 1170 sampai 1180. An-Nasir pada tahun 1180 sampai 1225. Az-Zahir pada tahun 1225 sampai 1226. Al-Mustansir pada tahun 1226 sampai 1242. Dan terakhir Al-Musta'sim pada tahun 1242 sampai 1258. Tiga sultan terkenal adalah Sultan Al-Mansur, Sultan Harun ar-Rasyid, dan Sultan Al-Ma'nun. Yang kedua, wilayah kekuasaan Abbasiyah pada tahun 132 atau 750 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Dinasti ini mempunyai wilayah kekuasaan yang meliputi Irak, Suriah, Semenanjung Arabia, Uzbekistan, dan Mesir bagian timur. Pendiri dinasti sekaligus khalifah pertama adalah Abu Abbas as-Saffah. Kekuasaan dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 4 periode, yaitu periode awal pada tahun 132 Hijriah
atau 750 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi. Periode lanjutan pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 333 Hijriah atau 945 Masehi. Periode Buwaihi pada tahun 333 Hijriah atau 945 Masehi sampai 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Dan periode Seljuk pada tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Masa panjang dinasti ini dilalui dengan pola pemerintahan yang berubah-ubah sesuai perubahan politik, sosial, budaya, dan penguasa. Dinasti Abbasiyah mengalami zaman keemasan ketika dipimpin oleh As-Saffah, Al-Mansur, Al-Mahdi, Harun ar-Rasyid, Al-Amin, Al-Ma'mum, Ibrahim, Al-Mu'tasim, dan Al-Wasi. Yang ketiga, perkembangan ilmu dan peradaban. Pada masa dinasti Abbasiyah, gerakan penerjemahan juga berkembang dengan pesat. Fase pertama dimulai pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mansur sampai dengan Harun ar-Rasyid. Buku-buku yang banyak diterjemahkan berasal dari buku-buku ilmu astronomi dan mantik. Fase kedua dimulai pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun sampai dengan tahun 300 Hijriah. Karya berupa filsafat dan kedokteran menjadi buku-buku utama yang diterjemahkan pada fase ini. Selanjutnya, fase ketiga dimulai pasca tahun 300 Hijriah, ditandai dengan adanya pembuatan kertas. Ilmu-ilmu yang berusaha didapat pun semakin banyak sehingga penerjemahan yang dilakukan pun semakin meluas. Gerakan penerjemahan terlihat sangat berpengaruh dalam perkembangan sektor pengetahuan umum, seperti dalam bidang kedokteran, filsafat, kimia, sejarah, astronomi, dan lain sebagainya. Dalam ilmu kedokteran, masa ini terkenal dengan nama Ar-Razi serta Ibnu Sina. Ar-Razi sebagai tokoh pertama yang mampu membedakan antara penyakit cacar dengan measles. Yang keempat yaitu ilmuwan terkenal. Yang pertama, Ibnu Sina. Nama lengkap Ibnu Sina adalah Abu Ali Husain Ibnu Abdillah Ibnu Sina, lahir pada Safar 370 Hijriah atau Agustus 980 Masehi di Ifsina, suatu tempat dekat Bukhara. Ibnu Sina dikenal sebagai bapak kedokteran dunia. Kitabnya yang terkenal adalah Qaunun fi al-Tibb atau dasar-dasar ilmu kedokteran. Yang kedua, Al-Farabi. Al-Farabi merupakan julukan bagi Abu Nasr Ibnu Muhammad Ibnu Tarhan Ibnu Auzalag. Al-Farabi dilahirkan di sebuah desa bernama Waso yang merupakan distrik dari kota Farab. Yang ketiga, Ibnu Rushd. Nama Ibnu Rushd adalah Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rushd. Berasal dari keturunan Arab, kelahiran Andalusia. Ibnu Rushd dilahirkan di kota Cordova tahun 526 sampai 595 Hijriah atau 1126 sampai 1198 Masehi. Yang keempat, Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi adalah seorang sarjana besar di antara sarjana masyhur pada masanya dan mempunyai jasa mengenalkan sistem penomoran India yang bermanfaat untuk bangsa Arab dan dunia Barat. Al-Khawarizmi dikenal dengan teori algoritmanya. Selain itu, ia juga menciptakan teori matematika lain, misalnya aljabar yang disebut matematika ilmu hitung. Yang kelima, Al-Ghazali. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tushi Asy-Syafi'i lahir di Tus pada tahun 1058 atau 450 Hijriah. Beliau meninggal di Tus pada tahun 1111 atau 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah. Umur beliau 52 sampai 53 tahun. Beliau adalah seorang filosof dan teolog muslim Persia yang dikenal sebagai Al-Ghazal di dunia barat abad pertengahan. Yang keenam, Ibnu Khaldun. Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Waliyuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman bin Khaldun.
Beliau dikenal dengan nama Ibnu Khaldun karena dihubungkan dengan garis keturunan kakeknya yang ke-9 yaitu Khalid bin Utsman. Yang ke-7 Al-Kindi. Al-Kindi Al-Kindus, nama lengkapnya Abu Yusuf Yakub ibnu Ishaq ibnu Sabbah ibnu Imran ibnu Ismail Al-Ash'ad ibnu Qais Al-Kindi. Beliau lahir di Kufah. Yang kelima, proses runtuhnya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah adalah dinasti yang berdiri setelah runtuhnya dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi atau 132 Hijriah. Dinamakan dinasti Abbasiyah karena didirikan oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Masa kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Karena rentang waktu kekuasaan yang panjang inilah terjadi konflik-konflik yang menyebabkan runtuhnya dinasti Abbasiyah. Ada dua faktor penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah adalah perebutan kekuasaan yang terjadi di dalam istana Abbasiyah. Pemicunya adalah peralihan sistem kekuasaan menjadi monarki oriented, yaitu hanya satu putra mahkota dan tidak diberi kesempatan untuk kandidat lain. Perilaku amoral para khalifah dan pembesar istana menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat dan meminta kemerdekaan dari kepemimpinan dinasti ini. Faktor eksternal penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah adalah wilayah Abbasiyah yang terlalu luas menyebabkan banyak wilayah yang tidak dipantau dan dibina secara intensif oleh pemerintah Abbasiyah, sehingga pemerintahan Abbasiyah tidak adil dalam memberikan hak wilayah bagian dari Baitul Mal untuk pembangunan infrastruktur berupa bangunan fisik seperti irigasi, yaitu jalan raya, jembatan penghubung kota, dan sarana pendidikan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.